Hai semuanya, balik lagi di channel Alingga Putra dan Feby Audira di segmen Cebok. Oh iya, Alfamart Cebok. Di segmen Alfamart Cebok. Buat yang nggak tahu, Alfamart itu Alingga Feby malam Jumat dan Cebok itu cerita Bosoker. Bosoker ini teman-teman online-nya Alingga dan Feby gitu ya. Nah, kalau kalian punya cerita horor atau kirim bukti foto, kalian bisa email di kolom description bawah, oke? Oke, jadi nanti kita bisa bacain dan kita nggak garansiin ini, garansi. Kita nggak jamin ini asli apa enggak ceritanya, tapi yang pasti ini udah dipilih sama Alingga dan serem gitu. Jadi kita ceritain ulang ke kalian, oke? Betul, betul. Kalau bisa yang asli ceritanya ya. Ya memang asli lah, kan ceritanya Bosoker. Ya, jangan ngarang ya. Babi kok. Di malam Jumat ini, karena ini segmen pertama Cebok, kita akan bawain sebaik mungkin. Dan mungkin kalau kalian ada kritikan, kalian bisa komen di bawah sini, oke? Ya, betul. Langsung aja. Cerita pertama ini dari Gans, sahabat onlineku. Halo Bang Feby dan Kak. Halo Bang Feby. Bang Lingga. Halo Bang Lingga dan Kak Feby, sehat-sehat ya kalian dan salam kenal ya, aku Gans. Hai Gans, aku mau cerita pengalamanku waktu live bareng temen nih. Semoga dengan cerita ini kalian bisa ngerasain apa yang aku rasain sewaktu live. Wih, serem nih kayaknya, serem. Serem, meyakinkan. Iya. Ini adalah ceritaku saat aku live TikTok bareng temenku. Jadi ceritanya aku main ke rumah temenku itu malam sekitar jam 9-an. Jaraknya dari rumahku tuh cuma 10 menitan. Dan di sana juga cuma buat kayak main gitar sambil nyanyi-nyanyi sambil ngobrol ya, kayak nongki-nongki gitu ya. Nongkrong, santuy gitu. Oke. Dan biasanya mulai gitaran itu agak maleman, sekitar jam 10 ke atas. Karena kita berdua ngobrol dulu, saling sharing. Anjay. Oke. Tapi di momen itu kayak lagi males gitaran gitu loh. Dan kebetulan temanku juga mau live TikTok di akunnya dia jam 10 lewat. Singkatnya kita berdua akhirnya live. Awalnya cerita biasa ngobrol-ngobrol bareng viewers. Cuma ada satu orang viewer di live punya ide buat cerita horor. Oh, satu viewernya itu salah satu viewer maksudnya. Jadi bukan satu yang nonton. Satu doang yang nonton. Maaf kan. Ya udah, mulai tuh kita berdua mulai cerita-cerita dan temanku mulai ceritain pengalaman horornya versi dia. Dan di situ aku nggak terlalu dengerin karena sibuk bongkar mod vape, dong. Oh, mod vape itu yang ya, yang bikin serius, ya. Ini Alfamart loh. Lalu. Selang berapa lama cerita, viewernya makin sepi dan relog atau live ulang. Satu itu kan sepi. Enggak, tadi itu satu itu salah satunya. Oh, oke. Gitu. Pokoknya berarti tips dari Gans ini kalau viewer sepi relog. Oh ya, aku pernah dengar semua. Temanku yang live Mobile Legends kayak gitu. Aku bisa juga berarti. Kayaknya. Iya, oke. Terus kita mulai live lagi di jam 11-an kalau nggak salah. Nah, pas live itu aku yang mulai cerita pengalaman horor versi apa yang pernah aku alamin. Ini Gans ya yang bilang. Oke. Aku di sini adalah Gans. Aku cerita pengalaman horor selama perjalanan ke Lampung waktu itu. Dan gabung sama cerita temanku tentang horornya jalan bekas rumah dia yang lama. Yang dimana jalan raya itu punya mitos kalau pernah ada kecelakaan satu bus dan orang-orang dalam bus tersebut meninggal dunia. Kayaknya aku pernah denger deh itu. Di mana ya? Di berita, serius. Ih, serem banget. Berarti di jalan itu mungkin ada kecelakaan gitu tuh yang diceritain ini. Selang berapa menit cerita, temenku merasa nggak enak. Dan temen aku ini mutusin buat akhirin live-nya dan live-nya pun selesai secara tiba-tiba. Atau mungkin karena nggak ada yang nonton, Gans. Lanjut. Aku tanya kenapa dan ada apa. Dia bilang kalau pas kita berdua cerita-cerita, tahu-tahu di belakang aku tuh ada sosok hantu yang nggak punya telinga. Hantu budek nggak sih? Enggak, tapi memang ada kan hantu kayak gitu. Hantu apa? Hantu Voldemort. Congean. Gak lucu, blok. Kentang gedes. Dan ini fun fact, temen aku ini orangnya peka dan bisa ngelihat sesuatu yang orang lain belum tentu bisa lihat. Aku memang nggak bisa ngelihat, tapi aku cuma bisa ngerasain aja walaupun sedikit.
Lanjut, selang beberapa menit dia bilang lagi kalau beberapa korban kecelakaan dan penjaga jalanan yang dibilang bekas kecelakaan satu bus itu datengin kita. Dan posisi mereka ada di luar. Kita berdua di dalam rumah dan semua pintu ditutup. Dan penunggu di area sekitar rumah temanku itu juga ikut datang kumpul di luar juga. Jadi katanya ada total 10 di luar dan di dalam aku nggak tahu ada berapa. Wih, banyak ya. Jadi kayak reunian gitu ya. Kok reunian? Dikepung masa kan? Keluar. FBI apa? Pokoknya di dalam itu pas di belakangku ada satu, di kursi samping ada satu, di dapur yang paling gede satu, dan di pojok dekat kamar satu lagi duduk. Anjay, serem banget sih. Singkat cerita, suasana mulai nggak enak dan aku juga mulai merinding waktu itu. Temanku berusaha nahan biar semuanya nggak masuk sampai dia bilang di luar ada banaspati juga. Banaspati itu apa? Banaspati itu kayak bola api nggak sih itu? Kalau nggak salah nih masuk ya. hantu juga. Iya mungkin, atau jelmaan iblis gitu. Coba kalian komen di bawah guys. Ayo Black. Ntar aku nyari. Dan anehnya lagi yang biasanya nggak ada kecoa, tiba-tiba ada kecoa masuk, nggak tahu datang dari mana. Dan teman aku bilang itu bukan kecoa, tapi itu sosok dan nggak boleh dibunuh. Aku di momen ini masih berusaha berpikir positif aja. Mungkin kecoa itu emang tiba-tiba datang aja, bukan karena hal gaib. Sumpah, Gans normal nggak sih? Kecoa setiap rumah pasti ada nggak sih? Kecuali yang datang dinosaurus. Tapi bisa jadi di rumahnya Nagita Slavina nggak ada kecoa loh. Jadi nggak semua rumah ada kecoa. Mungkin itu jelmaan. Kenapa harus kecoa gitu? Kan ada babi, ada buaya yang nggak normal masuk rumah itu kan jadi kayak suatu ular lah ya, ular. Kan suatu bertanda gitu. Oke, lanjut ya. Serang berapa lama temen aku nggak kuat untuk nahan. Akhirnya dia telepon temen aku yang satunya lagi yang kebetulan dia juga peka. Awalnya aku kurang yakin juga bener atau enggaknya. Dan pas temenku yang telepon ini datang, dia bilang emang bener ada dan posisinya itu ngeliatin kita semua. Oh, yang dari bis yang kecelakaan itu? Iya, yang ngumpul pokoknya ada di rumah itu sama di luar ya. Okay. Temen aku nggak bisa deskripsiin sosoknya seperti apa, tapi dia bilang serem dan dia sendiri yang biasanya nggak takut ngelihat sosok itu jadi takut. Dan dia bilang kalau sosok itu pengen masuk ke aku, tapi ketahan sama temen aku karena temenku ini ada yang jagain buyutnya. Jadi kayak memang, kodam gitu ya. Kok kodam? Iya, kodam tuh katanya yang jagain kita. Kondom. Ya itu juga jaga sih, supaya nggak punya anak. Hey, next. Dan di posisinya itu aku juga lagi nggak siap. Andaikan nggak ada temen, aku mungkin udah kemasukan atau apapun itu bakal terjadi sama aku. Intinya di rumah temenku itu ada energi negatif yang katanya besar. Percaya sih. Percaya. Semalaman di sana suasananya jadi awkward dan nggak tahu harus berbuat apa karena sosok-sosoknya pada nggak mau pergi sampai jam 3 pagi. Sebelumnya sempat pergi tapi datang lagi dan ngintip dari luar. Dan kondisi udah mulai aman di jam 4:30 setelah azan subuh. Dan di malam ini benar-benar awkward dan nggak tahu harus ngapain. Dan kita semua yang ada di situ harus nunggu sampai subuh. Dan aku juga nggak berani untuk pulang karena aku berpikir kalau aku pulang takutnya ikut sampai rumah. Oke. Mungkin setelah baca ini bagi kalian yang memang belum bisa merasakan atau belum pernah mengalami hal-hal mistis beranggapan bahwa ini hanya tercerita aja dan nggak mungkin terjadi. Tapi kalau kamu pernah mengalami dan kamu orang yang peka, pasti bisa ngerasain apa yang aku rasain. Kecoa sih. Cuman kecoanya tadi tuh yang kurang serem ya. Kalau hantu tanpa telinga itu banyak wujudnya hantu. Banyak, temanku sendiri dipanggil juga, hah? Itu juga wujud hantu tanpa telinga sebetulnya guys. Tapi sumpah ini agak serem sih, soalnya yang kejadian mitos kecelakaan satu bus itu. Betul. Itu serem. Thank you Terus ya Gans. lagi ada Banaspati juga itu kan. Thank you ya Gans sudah sharing ceritanya. Dan satu lagi ini ada cerita dari bosoker lain. Oke guys, cerita kedua ini dari Mas Prahan dari Magelang, Jawa Tengah. Hai Mas Pran. Oke, jadi kejadiannya itu sekitar bulan Mei 2023. Awalnya aku sama teman-temanku itu semua berlima lagi nginep di rumah, sebut aja si A, buat nyelesain tugas kuliah sekaligus numpang wifi. Buat gambaran sebenarnya, rumah si A ini rumah kontrakan yang diisi bertiga, si A bareng teman-teman yang lain. Oh, jadi kayak kos bersama ya, gitu rame-rame gitu ya. Di teras itu ada pohon rambutan persis depan jendela sebelah pintu masuk. Nah, pohonnya itu lumayan gede guys, tingginya itu sudah menjuling tinggi sampai... Menjuling tuh gini loh. Ini menjuling.
Gimana sih yang ceritanya? Jadi kasih cerita gratis. Marah lagi. Nggak bercanda. Menjulang tinggi, berarti tinggi banget. Seatap gitulah ya. Singkat cerita, selesai nugas itu jam 01.30, setengah 2 pagi. Karena kita semua belum pada bisa tidur, akhirnya aku ngide lah rebahan di ruang tamu sambil buka laptop buat rewatch konten reaction meme. Nih Mas Lingga, kenapa harus lihat aku gitu loh? Ngapain buka malam-malam itu lihat aku? VPN aja. Nah iya VPN, akal, YouTube kan? biru. Iya. Basah tisu. Oke, jadi dia itu jam 1:30 itu lihat kontenku gitu ya, karena gabut gitulah. Nah, saking lucunya videonya itu, awalnya aman-aman aja. Sampai bagian akhir pas video bebek sumbing, kita berlima itu ngakak kenceng banget, apalagi suara ketawanya Kak Feby. Nambah kita semua ndak berhenti ketawa. Bebek sumbing yang Gak tau, aku lupa. Webeb. Nah, pas banget tuh, setelah itu ada suara kayak ada yang jatuh di atap rumah. Kita berlima yang lagi pada ketawa denger semua, tapi kita mikirnya, oh paling rambutan. Toh juga kan banyak pohon-pohon rambutan depan rumah. Pas videonya sudah mau selesai, suara itu ada lagi, tapi kali ini beruntun sampai 4 kali. Dang, 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 dang. Ding, dang, ding. Kayak udah nggak wajar lah kalau itu suara rambutan rontok gitu ya. Nah, lalu si A ini menengok lah, lihat lewat jendela. Ternyata di halamannya itu bersih, nggak ada apa-apa. Bahkan satu rambutan pun itu nggak ada yang jatuh. Terus apa dong? Alhasil kita berlima itu lihat-lihatan. Tapi ya udahlah, nggak usah diambil pusing gitu ya. Paling juga apa gitu. Pas beres-beres sebelum tidur ada suara sesuatu yang dilempar terus kena kaca jendela. Kita berlima spontan nengok lah ke arah jendela tersebut. Sumpah demi apapun, kita semua lihat di bawah pohon rambutan ada kepala manusia, raut mukanya itu mirip kakek-kakek, pelontos matanya merah sambil meringis-meringis. Jangan-jangan kakeknya itu yang bikin berisik gitu ya. Dang, dang, dang. Nah, lalu si kakek ini tuh gerakannya juga aneh nih, kadang ke kanan terus ke kiri. Jadi dia itu kayak nggak bisa diem gitu loh. Spontan kita itu langsung lari masuk kamar, kunci pintu, diem-diem berlima lah di kamar itu karena saking ketakutannya gitu ya. Sampai pagi nggak ada yang tidur. Lalu paginya si A itu terus panas demam. Untungnya cuma sekali itu kita semua dilihatin penampakan sejelas itu di rumah kontrakannya si A. Sekarang udah pada lulus, tapi keinget kejadian itu udah merinding banget. Ih asli sih kalau aku bayangin gitu ya, nggak ada yang jatuh, tiba-tiba ada ngeluarin suara itu udah aneh loh. Itu kayak main fisik nggak sih? Udah kayak ngude-ngude gitu kan. Terus kayak gerakan serem kayak gitu loh. Apalagi kakek-kakek. Ini kakek-kakek yang punya kuping nggak? Beda. Oh beda tadi. Oh tadi yang nggak punya kuping, ini yang punya. Oh iya. Nggak tahu. Aku lupa sumpah. Oke guys, sekian dari cerita bosoker. Kalau kalian punya cerita, kalau bisa nih ya, cantumkan foto atau video guys. Tapi kalau nggak ada nggak usah maksa ya. Nanti jadi kalian bohongin kita lagi. Oke, yang penting ceritanya itu detail guys ya. Jangan lompat-lompat. Oke. Dan sekian dari video Cebok. Ya, mudah-mudahan kita bisa nyebokin kalian terus. Oke, kita akhiri dulu guys ya, karena ini malam Jumat kita harus menyelesaikan misi. Oke? Iya. Sampai berjumpa lagi di next video.